adalah dengan mendirikan diri hakikat yang ada di dalam diri itu sendiri. Itu dinamakan mendirikan diri di dalam diri. Diri hakikat yang dimaksud di sini adalah diri wasilah dari Allah. Apa yang dikatakan diri wasilah oleh Allah? Berwasilah Allah dengan batinnya, nyawa bagi kita. Berwasilah Muhammad pada zatnya adalah rohani bagi kita. Berwasilah Adam pada nurnya, jasad bagi kita. Di dalam jasad ada 3 kodrat, aras, kudsi, dan keramat. Ini yang dikatakan dengan kodrat, iradat, ilmu. Apakah jasad kita sudah berasal dari keramatnya Allah? Apakah rohani kita sudah berasal dari zatnya Allah? Dan apakah nyawa kita memang sudah berasal dari batinnya Allah? Untuk mewujudkan ini perlu pensucian yang lebih dalam. Jamaah yang dirahmati Allah, grup D1 yang dimuliakan Allah. Dengan kita mempelajari tangga-tangga tauhid menuju ilahiyahnya Tuhan, menuju diri berkodrat Tuhan, ini adalah tujuan utama. Banyak orang bercerita tentang ilmu tapi tidak nyata. Banyak orang berbicara tentang diri tapi tidak nyata. Banyak orang bercerita tentang batin tapi tidak nyata. Kenapa? Karena kodrat itu kekuatan. Kalau hanya sekedar bercerita, ini bukan sebuah kekuatan. Sementara iradat itu kekuasaan. Siapa yang menguasai kita? Dan ilmu adalah wujud zahirnya. Siapa yang kita lihat ini? Kalau memang akhirnya akan dikembalikan kepadanya, di mana kamu terima wujud ini? Kapan? Di mana? Di alam mana? Ini harus jelas. Inilah yang namanya amanah, menjaga titipan. Apa dan kapan dia titipkan jasad ini? Di dalam jasad ada diri. Mana diri yang bisa berhubungan dengan Allah? Kalau jasad adalah penampakan dohirnya Allah, bukan diri yang bisa menghadap Allah. Dengan demikian kita harus melakukan pembersihan dan pensucian dari 4 kodrat yang telah diajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita berusaha bagaimana kita bisa menyatakan Al-Malikul Hakul Mubin. Al-Malik, aku dibangkitkan. Hakul, berupa diri. Mubin, nyata. Sudahkah berupa diri yang nyata ini kebangkitan Allah, kebangkitan dari zat dan sifatnya? Kalau belum, berarti belum dirinya Allah, belum miliknya Allah. Karena milik Allah itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan aku jadikan 7 lapis bumi. Aku ada di antara keduanya. 7 lapis langit bukan langit yang biru itu. 7 lapis bumi bukan bumi yang tanah ini. Tapi 7 aras dan kutsinya Allah. 7 kekuatan Allah pada bumi, 7 kekuatan Allah pada langit. Namanya kekuatan sifat zahir dan batin. Jadi kalau ada sifat zahir dan batin, mana zahir itu jasad, mana batin itu nyawa. Siapa yang ada di antara nyawa dengan jasad? Iwama bainahuma, berdirilah aku di antara keduanya. Mana yang dikatakan diri, mana dikatakan diri yang berdiri, dan mana kan dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Ini 3 kodrat wajib dikaji. Dalam hal ini menuju pengkajian 3 kodrat, biar kita man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diri, wa qad araha rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi ternyata apabila
man arafa rabbaha wa qad khailan nafsah. Apabila dia tidak mengenalku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Untuk itu, mari kita tingkatkan kebenaran belajar tauhid ini dengan bersuci terlebih awal. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimakumullah, grup D1. Dalam kita mencapai perjalanan tersebut, dibutuhkan hati nurani, dibutuhkan hati dan niat yang benar, dibutuhkan semangat yang kuat, dibutuhkan kecintaan kepada Allah. Tapi kalau kita melaksanakan pencarian di jalan Allah tanpa ada rasa cinta kepada Allah, mustahil itu akan terjadi. Tidak akan mungkin bisa terjadi sesuatu yang kita cari dengan akal dan ilmu, dengan mengumpulkan ilmu-ilmu sehingga kita merasa ingin hebat, merasa ingin bisa. Ini hal yang tidak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan zahir dan batin Allah ini. Diri adalah walazina jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Ankabut 69. Diri adalah jalan yang bersungguh-sungguh dicari menuju Tuhan. Apabila benar-benar kita bersungguh-sungguh menuju jalannya, maka Allah berjanji akan memperlihatkan. Artinya apa? Kalau memang kita betul-betul bersungguh-sungguh mencari jalannya Allah, maka akan kita lihat diri kita ini adalah jalan menujunya. Kodrat, iradat, ilmu, 3 wasilah dasar utama untuk mencapai tujuan pendekatan diri kepada Allah, atau disebut dengan mukharabun, bermukharabin. Kalau memang kita sudah punya niat bermukharabin, bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah? Tentunya kita dengan mendirikan kodratnya terlebih dahulu. Jangan nanti kodrat, iradat, ilmu ini menjadi sebuah cerita dari tidak ada, batin kosong pada nyawa, ada dan tiada. Wujudlah zat Allah yang ditiupkan ruh berupa rohani, mulai dia ada. Yang terakhir barulah mekar zat melahirkan nur. Jelaslah ruh hidup berupa jasad, maka nyatalah nur berupa jasad, maka nyatalah ilmu. Makanya kodrat, iradat, ilmu dijalankan, ditajalikan, harus bisa dilaksanakan, bukan hanya diketahui melalui kajian atau cerita. Dengan ini kita butuh suatu persyaratan, yaitu bersuci dengan sepenuhnya. Masuki masa pemahaman kepada 3 kodrat tersebut. Setelah kita benar-benar sudah melakukan, ya, sudah melakukan apa yang dikatakan dengan masa suci. Nah, kalau kita lakukan masa suci itu dengan benar, nanti barulah kita menuju masa awal. Masa awal yaitu mendirikan diri hakikat, mendirikan hakikatnya diri. Insya Allah akan menuju makom kepada pelajaran kodrat, iradat, dan ilmu. Ayat